Ada nggak sih pengalaman yang paling aib? Pernah satu hari waktu itu Bapak Yusuf Kalla masih terbang, fireworks nyala, saya langsung kebayang. ke atas itu kebakar. Hai Party Angels, kembali lagi bersama saya Airin di I Love My Life. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, hari ini saya akan mengupas salah satu 7 besar dalam persiapan planning a wedding. Salah satunya yaitu bagaimana sih mencari MC dalam satu wedding. Nah, hari ini saya ada janjian brunch dengan salah satu presenter Jakarta terkenal yang sudah memulai karirnya dari 1993. Wow, 3 dekade. Hebat, kebayangkan diawali karirnya sebagai penyiar radio dan sekarang sudah menjadi MC wedding juga. Mari kita tidak menunggu lebih lama lagi. Saya persilahkan Ferdi Hasan. Hai, apa kabar? Hai dulu. Halo, apa Angels. kabar Party Baik. Angels? Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol di I Love My Life. Nah, tapi ini makin sip aja bawain acaranya, terancam kayaknya posisi saya nih sebagai pembawa acara nih, hebat Saya ya. Ini. grogi berhadapan dengan Mas Ferdi. Ya ampun, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Hari ini it's a good show. Tempatnya juga nyaman sekali. Enak untuk ngobrol-ngobrol sambil brunch, kita janjian hari ini ya. Iya, thank you so much waktunya ya Mas Ferdi. Sama-sama. Untuk meluangkan waktu sharing ngobrol di sini. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, ntar keasikan kita order makanan Boleh dulu. dong. Oke. Hai Mbak. Hai Mbak. Oke. Ya. Kalau saya rekomendasikan Boleh dong. Nah itu ya. untuk minumannya kita punya minuman jamu, Ah. yang satu klasik jamu dan modern jamu. Untuk rekomendasinya untuk yang klasik lebih ke hot. Oke. Kalau untuk yang dinginnya yang modern jamu, karena nanti diserving dengan tonic water dengan selasi. Oh, Oke. Oke, mau yang Boleh. dingin apa yang panas? Mas Saya Ferdi? dingin kali ya. Ya, oke, saya yang Dinginnya. hot kalau gitu. Baik. Ya, cobain Kalau itu. Untuk makanannya kita yang favorit itu kita ada green golden salad dan juga kita punya mushroom cappuccino. Nanti diservingnya dengan truffle, lalu ada pan fried salmon juga, ada burger dengan daging wagyu dan juga kita ada pizza yang paling favorit banget, yaitu truffle dengan omega telur. Wow. Wow. Aku makanannya yang itu tadi boleh tuh mushroom tuh. Masuk cappuccino soup ya, baik Bapak. Oke, saya salmon. Baik. Ya. Ada Oke. yang bisa dibantu? Udah, itu aja. Terima kasih banyak ya Thank Mbak. you, Mbak. Ya. Ini Ayana kamarnya katanya habis renovasi ya? Iya. Keren. Semuanya sudah serba baru. Mereka Keren ganti sih, tadi udah furniture-nya. suasananya beda banget gitu kan. Iya ya. Ballroom-nya juga ya. Ballroomnya juga nice. bagus. Jadi udah kayaknya udah siap untuk memulai industri wedding habis pandemi ini ya. Bener. Uniknya ballroom ini dia nyambung sama outdoor-nya. Nah, Nah, itu nggak semua tempat ada kan ya? Betul. Dan sejak pandemi banyak banget yang nyari outdoor ya. Setuju, betul, Iya, betul. Gitu. Oke, Mas Ferdi. Yes. Sekarang cerita-cerita nih, gimana kegiatan sehari-hari sekarang? Ngapain aja sih? Memang pandemi ini banyak merubah banyak hal ya. Saya selama pandemi ya seperti teman-teman lain juga mungkin ya, kegiatan jadi banyak yang dilakukan dari rumah. Tapi kita nggak boleh berhenti dan terus berkreasi. Saya saat ini sudah memulai sih MC lagi, sudah Wow, jalan, oke, sudah nice. mulai ramai lagi. Di sisi lain selama pandemi kita set up satu company, kita bikin sebuah hedge fund untuk kripto gitu. Kita Oh, jadi oke. memanage dana seperti reksadana lah tapi di kripto. Wow, kekinian sekali Mas, itu saya lagi sering denger tuh. Nice tuh, oke. Gitu. Ya, very kreatif ya Mas. Sekarang kita harus lebih kreatif ya. Betul, harus kayaknya. Nggak mau kalah sama anak muda ya. Setuju, setuju. Oke, nah untuk di wedding sendiri Mas, pengen tahu nih, ini soalnya banyak calon-calon pengantin kalau Ya. ngobrol sama WO, gimana sih cari MC, terus kita mesti ketemuin ya,
harus yang kayak bagaimana? Terus waktu ketemu mesti ngobrol apa aja. Nah, coba ceritakan style mungkin kalau Mas Ferdi membawakan acara, kebanyakan acara-acaranya seperti apa? Jadi memang dalam membawakan acara ini, wedding itu kan satu kali ya seumur hidup diharapkan. Jadi sebuah event yang memang memorable, intimate seperti Ai tadi sampaikan. Karakteristik wedding ini juga berbeda dengan acara-acara lain gitu. Kayak dulu saya pernah di radio, karakternya beda, di TV beda. Untuk corporate, untuk government, untuk ini beda lagi gitu. Betul. Nah di wedding ini memang kita harus ada bonding ya, bonding dalam arti keterikatan, mengenal calon klien seperti apa kebiasaannya, kedua belah pihak dari keluarga, bride and groom. Betul, setuju banget Mas. Jadi kita mengetahui persis. Jadi penting sekali untuk seorang MC itu mengetahui seperti apa karakteristiknya, ingin seperti apa acaranya, dan juga tentunya bisa membuat acara tersebut flowing dan juga berjalan sesuai dengan harapan dari yang punya acara. Jadi memang kalau dilihat di industri wedding ini Indonesia nih hebat banget gitu ya. One of the biggest saya rasa di dunia gitu ya. Karena yang datang ke kawinan di Indonesia tuh bisa sampai ribuan kan. Betul. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Bisa sampai ribuan gitu. Bahkan saya pernah rekord ya, ada 25.000 tamu waktu itu. Gede sekali gitu. Itu jadi di mana itu venue-nya, bikinnya di G Expo. Ya, okay. jadi dahsyat sekali gitu ya. Itu udah kayak konser kan, kalau 25.000 ya. Indonesia, hanya di Indonesia gitu. Jadi membawakan acara ini juga mungkin Airin bisa lebih tahu lah ya. Tidak semua pembawa acara atau MC yang mungkin bisa membawakan berbagai acara, tapi tidak suitable atau tidak bisa sesuai dengan karakteristik dari acara pernikahan. Betul, Gitu. setuju. Gitu. Kadang-kadang orang masih bukan mengecilkan, kayak lebih gampang MC ya hanya tinggal baca cue card, terus ngumumin entrance, potong kue, padahal tidak semudah itu. Betul. MC itu harus bisa mengambil attention, perhatian dari para tamu-tamu, terutama zaman sebelum pandemi, di mana semua orang makan berdiri, standing party. Betul. Mereka ngobrol, mereka asik makan, MC ngomong apa kadang-kadang nggak didengerin. Nah, MC yang bagus saya perhatikan itu MC yang bisa eye contact dan bahkan mencuri perhatian dan menarik perhatian para pengunjung yang ada sampai mereka tahu acara apa yang akan kita selenggarakan setelah ini. Nah, salah satunya Mas Ferdi ini kita sering kerja sama bareng dan happy banget ya, semua klien juga happy banget walaupun klien Mas Ferdi ini segmented banget nih ya, bener-bener kelas-kelasnya tertentu. Ya pastinya perjuangan ya Mas untuk mencapai ke sana juga ya. Perjuangannya panjang Airin. Dari di radio saya tuh sebenarnya nggak bisa MC tadi awalnya. Jadi pertama kali MC saya bilang sama istri saya nggak mungkin nih MC lagi, nggak bisa ngomong sama sekali gitu. Tapi akhirnya belajar, mau, terus udah gitu melihat teman-teman yang lain, akhirnya bisa. Jadi setiap ada tawaran MC saya ajak temen gitu. Misalnya honornya zaman itu 500.000 Airin. Mau nggak kita bagi dua nih, saya bilang gitu. Sambil dia nge-MC berdua nih saya belajar, gini caranya gitu. Hebat Mas. Jadi saya belajar, terus udah gitu sampai akhirnya memberanikan diri. Tapi ya dengan memberanikan diri dan mau belajar itu sekarang mungkin ya seperti Airin bilang tadi, sudah lama banget, udah hampir 30 tahun. Dan saya mungkin masih belajar, dan seperti tadi disampaikan, bersyukur bisa sampai di segmen ini, dipercaya oleh keluarga presiden, nikahan, kalau kita bicara wedding ya, anaknya menikah. Iya, lihat itu tuh Mas Ferdi yang betul, baik acara tradisionalnya atau akad nikahnya, sampai dengan acara resepsinya gitu ya. Syukurlah dari kepercayaan dan juga apa yang diberikan oleh pasar gitu ya kepada saya. Iya betul, pencapaiannya luar biasa ya Mas. Juga di klien-klien kami yang kebetulan kami pegang juga untuk Mas Ferdi, kalangannya itu memang kalangan-kalangan tertentu. Karena pembawaannya yang formal dan juga apabila ada kedatangan tamu-tamu VIP, udah pakarnya. Amin. Iya, nah Mas coba ceritain selama jadi MC ini ya, servis apa sih yang diberikan kepada klien, maksudnya apa yang mereka dapatkan, karena mereka selalu bingung kalau deal sama MC
Jadi dapatnya apa? Dia cuma datang doang di hari H. Terus kita boleh kenalan nggak sih? Kita bisa ngobrol nggak sih? Ya. Nah, Mas coba diceritakan. Seiring dengan berjalannya waktu ya, kalau dulu mungkin beberapa teman-teman public figure gitu ya hanya datang di hari H gitu. Mungkin sampai sekarang juga masih ada yang demikian gitu. Iya, beberapa seperti itu. Ya, tapi saya melihat bahwa karena saya juga ingin serius di industri wedding, karena industri wedding di Indonesia ini seperti saya bilang tadi besar dan bagus. Jadi saya memberikan added service seperti yang diharapkan oleh calon klien. Baik itu datang di meeting, terus udah gitu misalnya ada pertemuan terlebih dahulu untuk saling mengenal dengan seperti apa MC-nya dan lain sebagainya untuk melihat seperti tadi Airin bilang harus ada chemistry gitu. Betul. Ya saya datang, terus jika dibutuhkan input saya memberikan input gitu karena dari pengalaman ya beberapa tahun ini kadang-kadang masukan-masukan baik dari flow acara gitu kan antara yang membuat konsep sama yang execute itu kan kadang-kadang harus kita cari jalan tengahnya kira-kira flow-nya seperti apa dan juga ada harapan dari pengantin dan juga keluarga. Jadi kita adjust, itulah gunanya pertemuan-pertemuan agar itu kita sinkronkan sehingga pas hari H saya harus juga siap untuk GR. Jadi setelah semua itu di blend jadi satu keinginan dari para pihak sehingga pas GR ini juga berjalan dengan lancar. Jadi pas pintu ballroom dibuka harapannya sudah tidak ada miss atau salah lagi. Nah, Mas, ini udah mulai seru nih. Ya. Kita hold dulu. Oke. Sambil kita bisa minum Wah, dulu. ini juga Silakan, asik nih, Mbak. seger-seger nih. Iya. Biar sharingnya makin seru ya, Mas ya. Cocok. Wah, ini pakai selasih ya, Mbak ya? Iya betul, dengan air pump. Wah, thank you. Sehat nih, Mas. Terima kasih, Mbak. Setelah pandemi Ini di jamu mix. jadi tren Iya. ya. Ini di mix gitu. Di mix dulu baru ini. Oke. Boleh diaduknya dengan kayu manisnya. Oke. Ini ingredientsnya apa aja sih, Mbak? Ini ada turmeric dan curcumanya juga. Oke. Jadi hot gitu. Enak sih Oh, dibanding wow. sirup. Oke, nice. Thank you ya rekomendasinya, Mbak. Mbak. Iya. Kita cobain dulu ya, Mas. Kita cobain dulu. Ini enak nih, seger-seger. Bisa aja nih Ayana kalau ada tamu internasional pengen nyoba jamu jadi Iya, nggak usah bener kemana-mana juga, ya kan? bener juga, iya. Enak, Enak ya? enak, Oke, seger segar. banget. Oke, kita lanjut lagi, Mas. Siap. Begitu pintu ballroom dibuka, Ya. MC bisa langsung kondak acaranya. Betul, dan semua pengisi acara baik pengantin, keluarga sudah tahu persis posisinya sehingga diharapkan semua sudah, biasanya kalau GR tuh akhirnya tenang buat semua pihak. Betul. Baik WO-nya, keluarga, jadi saya di sini jalannya begini, pace-nya segini, sampai di pelaminan saya harus begini. Jadi semuanya sudah tahu part atau role-nya masing-masing. Iya, betul. Terutama MC ya yang pegang peranan penting ya. Kalau Betul. dalam GR udah involved, udah tenang dan kita juga di bawah sebagai WO udah tenang, udah tahu. Kalaupun ada yang miss sedikit-sedikit, MC sudah bisa tahu apa yang Betul. harus di cover. Betul. Kira-kira seperti itu. Betul. Iya, saya sebagai WO, tim juga cerita kalau Mas kerja bareng sama Mas Ferdi enak banget. Begitu juga kerja bareng dengan IWP nih, top. Thank you. Ide-ide dan kreativitasnya selalu ada yang baru dan bisa custom dengan kebutuhan klien atau keluarga pengantin dan pengantinnya. Iya, zaman sekarang ini ya Mas Betul, ya, di betul. saat apalagi kemarin sempet no dine in, jadi kalau tamu-tamu datang udah nggak bisa makan, terus nggak ada acara, jadi bingung Betul. ya. Salaman juga kan harus namaste dari jarak jauh kemarin-kemarin Iya, ini. bener. Nah, kebetulan juga yang tadi Mas Ferdi ceritakan, memang pengalaman dari kami sendiri, klien-klien happy banget karena bisa sempet ngobrol, Ya. orang tua ngobrol langsung sama Mas Ferdi, menceritakan, ceritanya sih sebenarnya nggak melulu soal acara waktu meeting ya. Betul, Mereka betul. cerita tentang keluarga mereka, nah dari sana kita bisa mulai mengenal karakter kedua belah pihak keluarga ya Mas ya. Betul sekali, karena kita harus tahu gitu kan adiknya seperti apa, berapa perjalanan cinta kedua mempelai Iya. satu calon pengantin ini. Jadi nanti bisa kami nih sebagai MC juga bisa memberikan ya sedikit kata-kata jika dibutuhkan gitu Iya, ya. betul. Kalau seandainya pas mau
potong kue atau saat sebelum wedding kiss dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Dan dengan tahu karakter mereka nih, MC juga bisa tahu mau dibawa kemana nih acaranya. Ya, betul sekali. Mau lebih santai, bisa diajak bercanda, atau memang tetap harus keep formal. Yes. Nah, betul. dari situ ya Mas ya, penting banget ya. Betul. Selanjutnya nih, udah pasti ada pengalaman yang seru, pengalaman yang lucu. Ada nggak sih pengalaman yang paling aib? Aduh, banyak ya kalau diinget pengalaman-pengalaman yang paling aib. Tapi bukan kesalahan di saya sih gitu ya. Ya namanya event itu ada aja gitu. Tapi kebetulan pengalaman ini bukan saat wedding gitu ya. Pernah satu hari waktu itu Bapak Yusuf Kalla masih jadi Menteri Koordinator, lupa saya, Menteri pokoknya Menko apa gitu ya. Beliau belum menjadi Wapres gitu ya. Perusahaan Pak JK nih, perusahaan keluarganya ulang tahun. Jadi kita ke Makassar. Ke Makassar, event di hotel beliau di sana. Nah, saat lagi di on stage itu kan zaman itu musim tuh ya, fireworks dan konfeti. Nah, biasanya kalau kita di Jakarta, biasanya fireworksnya yang dingin kan. Jadi bukan yang panas. Betul. Jadi saat mau prosesi puncak, jadi 3, 2, 1 itu harusnya terbuka ulang tahun ke 50 kalau nggak salah perusahaan Pak JK dan keluarga itu. Konfeti ditembak, fireworks nyala. Nah, di atas itu dekor ditutup dengan kain-kain. Jadi saat konfeti ini terbang, fireworks nyala, saya langsung kebayang. Ke atas itu kebakar, Airin. Jadi kami, saya dan Pak JK itu disemprot pakai fireworks, kita putih. Itu ya, saya sampai speechless ya. Saya harus ngomong apa? Pak JK, it's a true luar biasa lah pokoknya ya. Dia bilang katanya, tenang, ini part of the show. Dia bilang silahkan keluar dulu sejenak, karena kan asap dari fire extinguisher itu kan bau ya. Diminta keluar dulu, setelah clear nanti kita lanjutkan lagi acaranya. And the show goes on. The show goes on. Itu salah satu pengalaman yang gak pernah saya lupa sih gitu. Kalau itu pasti tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Kalau pengalaman-pengalaman lain banyak lah, bisa MC dan juga bekerja sama dengan banyak international artis. Kalau di wedding ya, contohnya saya pernah MC sama Jackie Chan. Kalau international artis banyak sekali ya, karena banyak seperti Iren katakan, klien-klien saya ini yang memiliki kemampuan untuk mendatangkan artis-artis besar internasional. Bahkan ada yang membuat perjalanan cintanya itu pakai Pixar gitu. Pakai Pixar kan untuk 1 menit luar saja. Biasa, ya? Ini sampai 15 menit gitu. Saya bilang ya kan. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu memorable dan juga memperkaya saya untuk bisa tentunya mengeksplor lebih jauh lagi kemampuan dalam industri wedding. Betul, menarik sekali ya Mas ya pengalamannya ya. Industri wedding itu memang gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Dan selalu menarik. That's why semua yang kerja di bidang wedding itu happy-happy semua. Betul. Senang kan datang kita kerja, semua orang tersenyum, makanan enak, suasana enak, kita pakai baju bagus, tamunya baju bagus, pengantinnya juga dalam keadaan pastinya happy, keluarga juga happy. Ini sebenarnya blessing sih, pekerjaan yang sangat menyenangkan, penuh dengan sukacita gitu ya. Di sisi lain kita menghasilkan juga sesuatu dari bisnis ini. Betul, dari passion akhirnya bisa menghasilkan uang ya Mas betul, ya. Betul, dari yang 500.000 tadi sampai sekarang, wow. Luar biasa, inspiring banget loh Mas. Iya. Nah sekarang kita juga pengen tahu lebih jauh, hobinya apa sih Mas sehari-hari? Hobi film dan musik. Makanya saya kerja di radio kan, dan waktu di radio zaman di Prambors, di Female, itu saya sempat jadi music director. Jadi memang musik salah satu hobi favorit saya. Dan juga kalau sports, basket. Sekarang baru mulai main basket lagi karena anak yang paling kecil sekarang mau serius main basket. Oke, nice life. Mas Ferdi, saya kira cuma saya aja loh yang bisa dapetin kerjaan sesuai dengan passion. Ternyata dari menyenangkan muda, sekali. Dari muda
muda itu kerjaannya semua passion semua. Ternyata penyiar radio pun passion, kebayang. Iya, I can imagine that and I feel that. Wow, benar-benar bersyukur ya Mas ya. Sangat bersyukur, sangat menyenangkan sekali. Ya benar kata kamu lah, dan saya rasa everyone's agreed ya bahwa mengerjakan sesuatu yang benar-benar kita sukai dan passion kita, harapannya outputnya juga maksimal. Iya, betul. Sambil yuk Mas, kita udah jam segini, kita mau makan dulu, cobain makanannya tadi. Ya, mari kita tunggu. Ini juga enak banget, kita terusin lagi deh nih, jamunya pakai sparkling sama selasih. Beruntungnya ya Mas ya, selama pandemi kemarin semua sehat-sehat ya, keluarga. Dan selama pandemi juga kita banyak belajar kan Iren ya, khususnya industri wedding gitu ya. Kita sempat terhenti ya selama kurang lebih 1 tahun. Iya, betul. Sambil juga meraba-raba kira-kira seperti apa. Di tahun 2021 kita sudah mulai sedikit-sedikit ya. Sudah mulai sedikit-sedikit, tapi kan ada pembatasan lagi dari mulai. Saya pernah tuh MC akhirnya very limited karena VVIP ya. Very limited, yang datang tamunya hanya 12 orang. Plus saksi presiden dan wapres. Wow. Jadi very limited. Ada lagi yang terusnya 30 orang. Menarik ya Mas ya. Yes. Selama pandemi itu benar-benar banyak event-event yang unik-unik. Betul. Kita banyak belajar, terus sudah gitu kita harus mengingatkan kepada tamu bahwa ruangan telah didisinfektan, tetap jaga jarak, tetap prokes, makanan seperti apa, flow ke pelaminan seperti apa gitu. Mas on, yes, ya. Betul. Ya sampai sekarang pun Mas Ferdi lihat udah banyak perubahan ya di wedding sekarang yang dulu ribuan. Kalau terima telepon, Ci untuk 2.000, untuk 3.000. Betul. Sekarang benar-benar berubah total karena keterbatasan dari peraturan pemerintah ya untuk jumlah tamu. Jadi kebanyakan lebih ke 100, 200, lalu very intimate wedding. Betul. Mas Ferdi sendiri lebih suka yang mana? Dua-duanya ada plus minusnya ya. Dua-duanya ada plus minusnya. Walaupun bagaimana tradisi di Indonesia kan seperti yang tadi dibilang ya, semakin banyak tamunya. Ini banyak tamu ini bukan hanya kan kita ada berbagai macam segmen ya gitu. Memang kalau kita lihat segmen yang di semua segmen tuh senang dengan tamu yang banyak gitu. Tapi dengan keterbatasan itu kita melihat dengan limited guest juga akhirnya very intimate gitu kan. Memang kemarin di saat pandemi tentunya ada restriction ya untuk foto dan lain sebagainya. Tapi kedepannya ini juga bisa menjadi option gitu kan. Nah kayak yang dilakukan oleh IWP ini terakhir nih sebelum pandemi berakhir ya, kita masih PPKM di level tertentu itu jadi masih ada restriction. Airin dan tim nih hadir saya lihat pertama kali itu di Jakarta dengan kreativitas dan juga ide baru yang disuguhkan kepada calon pengantin dan juga keluarga dengan sesuatu yang berbeda. Benar sekali saya bilang, karena ya tamu hanya basically duduk ya kan, tidak boleh dine in, salaman juga ini jauh-jauhan, tapi justru dibikin, dikemas show-nya supaya memorable bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk tamu yang datang. Iya, itu part of appreciation dari klien, dari pengantin sendiri ke tamu-tamu ya, karena mereka datang itu kan dengan effort, apalagi ibu-ibunya. Make up-nya, gaunnya, kalau datang cuma 5 menit atau 10 menit pulang, kasihan banget. Iya, thank you masukannya nih Mas. Sama-sama dong, senang juga bisa menjadi bagian dari acara itu. Iya, seru banget seru banget. Mungkin ada sepatah 2 patah kata buat para party angels yang udah siap-siap, mereka udah menunggu 2 tahun buat pesta. Nah, silahkan Mas Ferdi. Jadi memang merencanakan sebuah pernikahan tentunya tidak mudah, banyak elemen yang harus diperhatikan. Serahkanlah kepada ahlinya, wedding planner yang terpercaya dan juga mumpuni, karena wedding planner yang baik dan juga paham akan kondisi di lapangan itu bisa mengorganize semuanya. Selain 7 faktor dan juga 7 aspek yang tadi disampaikan oleh Airin gitu ya, bahwa banyak hal lainnya, misalnya pengantinnya ingin treatment dulu supaya kelihatan lebih kurus mukanya, itu semua bisa part of the consultation yang bisa diberikan oleh wedding planner, sehingga pas hari H semuanya bisa mendapatkan rasa nyaman dan juga bisa mendapatkan hasil yang optimal.
saat ini mudah-mudahan kita sudah menuju ke endemi ya. Yes. This is the time Amin. untuk yang selama ini telah menunda-nunda dan juga merencanakan the dream wedding. This is the time. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan, dan ayo semangat. Ya, semangat. Untuk maju semua teman-teman di industri wedding dan juga para calon pengantin yang sudah merencanakan weddingnya dari waktu lama. Well, this is the time. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar dan sesuai harapan. Oke, see you next time. See you Party Angel. Yes, Thank you. thank you. Kalau kalian suka, jangan lupa bunyikan lonceng, berikan tanda like, lalu subscribe. I love my life.